Saudara, di tengah penanganan virus corona, selain masker yang kini diburu warga, penjualan jahe dan temulawak juga meningkat. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, warga yang membeli jahe dan temulawak mengalami peningkatan. Bahkan, stok jahe di beberapa pedagang habis terjual. Meski harganya mengalami peningkatan, salah seorang pembeli percaya bahwa jamu berbahan jahe dan temulawak bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena orang tuh pada takut sama virus corona, Pak, katanya. Jahe merah ini bisa menangkal virus corona itu? Katanya sih begitu. Jahe, kunyit, temulawak. Temulawak sekilo Ini lagi. harganya sampai berapa, Bu? Dari harga 35 sekarang 50.000. PT Kereta Komuter Indonesia menyediakan cairan pembersih tangan sebagai upaya untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona. Meski menyediakan cairan pembersih, PT KCI tetap mengimbau kesadaran penumpang untuk menjaga kebersihan. Selain cairan pembersih, PT KCI juga memberikan masker pada penumpang sebagai upaya sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan. Hari ini kami akan menyebarkan hand sanitizer, terutama untuk Depok Baru, Citayam yang di sana itu kami dahulukan karena memang suspeknya kemarin datang dari sana. Sehingga mulai besok sudah bisa pengguna jasa komuter lain bisa menggunakan hand sanitizer di 80 stasiun. Nanti tetap kami menghimbau kepada pengguna jasa komuter lain yang jumlahnya sangat banyak sekali, tetap ada prepare untuk pribadi ya, karena pasti mungkin ada antri, ada yang terburu-buru atau yang lain, sehingga tetap bisa membersihkan tangan ketika turun dan naik komuter lain. Lalu apa benar tanaman herbal bisa mencegah penyebaran virus corona? Kita tanyakan kepada Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Bu Mangestuti Agil. Selamat sore, Bu Mangestuti. Selamat sore. Bu Mangestuti, ini kan menjadi perbincangan di masyarakat ketika disebutkan bahwa tanaman herbal Indonesia disebut empon-empon ini bisa untuk menangkal virus corona. Penjelasannya seperti apa, Bu Mangestuti? Baik. Saya akan mulai dengan pernyataan saya ya. Saya sangat prihatin dengan kondisi yang ada pada saat ini ya. Kondisi wabahnya virus corona yang menurut saya itu erat sekali berkaitan dengan kekebalan tubuh ya. Saya sangat yakin bahwa kalau daya tahan tubuh kita kuat, itu mikroorganisme apapun itu tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kepanikan itu kemudian berkembang pada pernyataan seorang guru besar yang mengatakan bahwa empon-empon yang khas Indonesia itu bisa untuk mengatasi, membantu mempertahankan atau meningkatkan kekebalan tubuh. Saya harus katakan beberapa jenis empon-empon yang termasuk ke dalam kelompok jahe misalnya, jahe, kunyit, itu sangat baik. Itu dipakai sejak zaman nenek moyang kita. Dan itu ada pada makanan, ada pada ramuan, jamu, ada pada minuman kita. Karena popularitas dari rimpang-rimpang jenis itu, maka penelitian pun menarik perhatian. Penelitian terhadap bahan-bahan itu sangat menarik perhatian dan memang terbukti. Contoh adalah kunyit dan jahe. Itu mempunyai aktivitas yang secara umum saya bisa katakan sangat baik untuk mendongkrak kekebalan tubuh kita. Jadi Bu Mangestuti, kalau disebut bahwa tanaman herbal ini bisa mencegah penyebaran virus corona, apakah ini tepat? Tanaman herbal yang mana dulu ini? Yang tadi Ibu sebutkan ada jahe, kunyit, dan juga rempah-rempah tadi yang disebutkan oleh Prof. Nidom, bahwa yang disebut dengan empon-empon ini yang kita bahas. Jenis empon-empon tertentu ya pasti ya. Tapi saya berani mengatakan banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan. Tapi syaratnya ada satu syarat yang harus dipenuhi. Pemakaiannya memang harus teratur, reguler. Jadi kalau sekarang sudah wabah, kemudian baru kita menggunakan, saya nggak jamin. Saya sangat prihatin dengan kepanikan orang untuk membeli jahe merah dan sebagainya yang kemudian diolah dan ditujukan untuk mencegah. Nah itu nanti dulu kalau itu. Karena memang kebiasaan dari dulu tanaman-tanam bahan-bahan alam itu memang akan menimbulkan aktivitas kalau dia dipakai secara teratur. Kan orang-orang dulu kan begitu. Ramuan-ramuan jamu kita kan juga begitu. Jadi memang kerjanya beda dengan obat-obat modern, obat-obat dokter. Obat modern satu kali pakai langsung menimbulkan aktivitas. Tapi obat-obat dari bahan alam, obat tanaman obat itu beda sekali kerjanya.
Dalam tanaman obat itu banyak sekali komponen, multi komponen. Bekerja bersama-sama untuk menciptakan keseimbangan dalam tubuh orang yang sakit. Kalau keseimbangan itu terjaga, itu kita tidak akan sakit. Itu saja sebetulnya kerjanya. Jadi saya sangat prihatin kondisi sekarang, dan saya tidak bisa komentar kalau sampai terjadi keadaan seperti ini. Kalau tadi disebutkan oleh Ibu bahwa ini tidak bisa instan mengkonsumsinya, lalu bagaimana yang secara bijak kita bisa mengkonsumsi rempah-rempah atau tanaman herbal yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ini? Kalau sudah seperti ini, ada satu paket yang saya tawarkan, ya, makanan bergizi, olahraga yang sangat cukup, tidur yang cukup 6-8 jam, dan pengendalian stres. Itu paket, tidak bisa hanya dijalankan satu persatu. Paket untuk menimbulkan apa? Apa yang kita sebut sebagai imunitas super. Sekarang bukan sekedar imunitas saja, harus super. Karena yang kita hadapi adalah makhluk-makhluk yang juga sudah super ganasnya. Tapi saya sangat yakin kalau imunitas kita super, maka kita akan mampu menghalangi semua bentuk barang-barang asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Baik. Jadi harus paket. Kalau itu ditambahkan dengan tanaman herbal yang kemudian kita konsumsi, kalau Bu Mangestuti akan menyarankan tanaman herbal seperti apa yang bisa dikonsumsi nanti secara teratur untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas, Bu Mangestuti? Yang paling gampang, kunyit. Ya, kunyit itu kalau mau ideal, pengalaman saya bersama dengan mahasiswa itu yang paling ideal itu memang resep zaman dulu. Itu tidak hanya sekedar direbus, diparut. Diparut kemudian diperas dengan air yang bersih, itu akan menjamin komponen-komponen senyawa kandungannya tidak rusak dan bisa larut dengan baik dalam air yang tinggal kita minum. Kemudian jahe harus direbus. Ya, supaya membantu memindahkan zat-zat aktifnya ke dalam air yang untuk rebus, baru kita nikmati secara rutin minimal 3 kali seminggu lah. Ya. Dan yang lainnya barangkali kita tidak punya waktu misalnya, atau kita masih belum terbiasa, atau kita tidak terlalu suka, kita punya minuman tradisional yang sangat ampuh menurut saya. Beras kencur dan cabai lempuyang. Wah, itu dua itu adalah ramuan andalan bangsa Indonesia menurut saya. Tapi kemudian dipertanyakan khasiatnya, manjurnya atau mujarabnya ini, Bu Mangestuti. Bagaimana bisa menjawab ini pertanyaan masyarakat yang benarkah ini berkhasiat, benarkah ini manjur untuk bisa meningkatkan imunitas? Saya beri contoh ya, misalnya ya, kunyit ya. Kunyit itu mengandung senyawa yang namanya kurkumin yang menyebabkan warnanya dia menjadi kuning. Ya, itu penelitian ilmiah sudah membuktikan aktivitasnya sebagai anti radang. Radang ini adalah peristiwa yang kalau dia terjadi secara berkepanjangan sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, itu bisa diatasi dengan bisa diantisipasi lah oleh unsur yang terdapat pada kunyit. Kemudian warna kuning itu menandakan dia bekerja sebagai antioksidan. Kalau antioksidan itu pasti terkait dengan kesehatan sel. Sel yang sehat adalah rahasia untuk tubuh kita sehat. Hanya sel yang sehat itu bisa menjamin kita berada dalam keadaan sehat. Sehat artinya apa? Semua sel-sel atau sistem imun kita akan bekerja dengan baik. Dan saya sangat yakin. Bu Mangestuti, bisakah ini kemudian disebutkan sebagai salah satu penangkal virus corona terhadap tubuh manusia? Bagi mereka yang imunitasnya kuat, saya berani menjamin. Tapi Ibu jangan yakin begini ya, dengan itu ya? Jangan terjadi. Tapi saya jangan begini. Sudah kena virus corona baru mengkonsumsi itu, nah itu nanti dulu. Saya tidak mau itu. Jadi orang sehat seperti misalnya saya, sampai sekarang berada dalam keadaan sehat. Saya menambah konsumsi saya dengan menambah frekuensi konsumsi kunyit, ya, parutan kunyit, rebusan jahe, beras kencur. Saya sangat yakin dalam situasi sekarang, dalam kondisi saya sehat misalnya, saya tetap harus menjaga diri saya. Saya meningkatkan
kondisi kesehatan saya dengan mengkonsumsi apa yang saya sebutkan tadi, saya sangat yakin saya bisa terhindar. Tapi kalau orang yang tidak sehat, contoh ya, orang tidak sehat itu misalnya orang yang dalam kondisi sulit sekarang karena banjir di Jakarta. Wah, itu imun sistemnya pasti turun. Saya nggak berani jamin kalau itu. Bisa menggunakan pilihan atau opsi lain gitu berarti ya Bu Mangestuti. Bagaimana? Kalau misal dalam keadaan tidak sehat bisa menggunakan opsi lain untuk bisa meningkatkan imun tubuh. Artinya kalau herbal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang atau yang lebih reguler. Kalau tidak sehat saat ini, kondisi darurat sekarang, kita semua tahulah. Saya ingin sekali mengusulkan terbentuknya satuan-satuan tugas ya di tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan untuk memberitahu warga. Ayo konsumsi dulu barang-bahan bernutrisi tinggi, lengkap. Contohnya telur, susu untuk anak-anak itu utama menurut saya. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh luar. Nah kalau mau ditambah dengan bahan-bahan herbal itu tidak masalah. Tapi dari kondisi darurat saja hanya berharap dari herbal, saya tidak yakin. Tidak yakin. Jadi kalau misalnya kita melihat hari ini ada orang, ada beberapa pihak yang panic buying misalnya memborong jahe merah untuk bisa menangkal corona. Menurut Anda ini seperti apa, Bu Mangestuti? Wah, saya harus mengatakan saya melihat dulu kondisi orang. Jadi kalau orang itu sudah sama dengan begini loh. Penderita kanker stadium kedua, stadium 2, baru memikirkan herbal. Wah, dokternya akan mengatakan, wah ini impossible, tidak mungkin. Tapi kalau dia berasal dari keluarga dengan keturunan kanker dan kemudian dia menggunakan herbal untuk mencegah, saya jamin. Oke, bukan obat tapi sebagai upaya untuk mencegah dan juga meningkatkan imun secara berkala begitu yang ingin Anda sampaikan Bu Mangestuti. Bahwa tanaman secara teratur. Bagaimana Ibu mendudukkan ketika saat ini sudah dinyatakan oleh pemerintah kemarin ada 2 orang positif corona warga negara Indonesia, kemudian ada terkait dengan herbal yang disebut bisa mencegah atau meningkatkan imunitas tubuh, kemudian juga situasi sosial saat ini secara psikologis masyarakat. Bagaimana Ibu mendudukkan peristiwa-peristiwa ini? Wah, sudah saya terus terang seperti saya katakan pada awal, saya sangat prihatin. Jadi ini kondisi emergency. Jadi menurut saya langkah pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan bergizi tinggi. Itu saja. Asupan bergizi tinggi. Bagi orang yang sudah sehat, misalnya, ya menurut saya seperti yang saya lakukan, seperti yang kondisi saya sehat, alhamdulillah sampai sekarang, saya bisa meningkat. Saya pun menggunakan makanan bergizi tinggi untuk menjaga dan saya menggunakan herbal untuk menjaga. Saat ini misalnya kalau Ibu diminta untuk bagaimana tipsnya untuk bisa menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas, mengontrol stres, apa yang akan Ibu sampaikan? Nutrisi lengkap. Nutrisi lengkap seperti apa? Nutrisi lengkap. Kebersihan ya, kebersihan nomor 1, cuci tangan itu harus mutlak itu. Kemudian gunakan masker kalau memang diperlukan berada dalam lingkungan orang sakit. Dan seperti yang anjuran pemerintah, jauhkan dari keramaian terlebih dahulu. Jauhkan dari keramaian. Lalu terkait dengan herbal kembali Ibu, karena ini menjadi pembicaraan oleh publik juga. Bagaimana bisa menjadi tips supaya bisa diminum secara rutin, meningkatkan imunitas saat ini? Karena saat ini yang menjadi concern dari masyarakat juga penyebaran virus corona. Boleh, nutrisi lengkap plus herbal. Herbal. Contohnya misalnya Ibu seperti apa? Ya. Beras kencur, cabai puyang plus herbal, plus nutrisi lengkap. Baik sekali. Dengan Wedang jahe, minuman jahe sore hari. Setiap hari Ibu dikonsumsi? Minuman secang sore hari, bagus banget. Minuman teh hijau, bagus sekali. Oke. Dengan cara terbaik untuk mengonsumsinya seperti apa Bu Mangestuti? Misalnya minuman jahe, minumlah sore hari satu cangkir setiap hari sore, bagus. Beras kencur seminggu 3 kali, buatan sendiri lebih diutamakan, bagus. Buatan sendiri, oke. Untuk anak muda misalnya STMJ,
Oh, bagus banget STMC. Susu, telur, madu itu pasti bagus untuk kesehatan. Tapi jahe di dalamnya sangat bagus untuk membantu mendongkrak kekebalan tubuh. Dengan catatan ini dibuat sendiri ya Bu, dengan bahan-bahan yang segar ya? Ya, segar. Bukan saja segar, tapi kita tahu kualitas bahannya. Kualitas bahan itu juga menentukan. Baik, terima kasih Ibu Mangestuti Agil, informasi yang telah Anda bagi bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih.